Ya, saudara, ada motor Yongsol ya. Ini motor di starter tidak mau hidup. Coba ya. Ini sampai di stut nih sama yang punya motor nih. Kontak. Coba starter. Nah loh. Sampai akhirnya motor udah berapa kali nggak mau hidup ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya masalah yang sama ya pada motor kalian, injek ya, motor injek, coba ikuti langkah ini. Beberapa langkah ini kita akan cari tahu di mana permasalahannya ya teman-teman. Cara yang pertama teman-teman ya, kalau motornya injection ya, ini tutup tangki buka, kita taruh kuping kita di sini, tempelin kuping, terus kita kontak. Ini kalau dia ada full pumpnya masih normal, ada suara tik, terus mati ya. Setelah kontak aja, cukup dikontak aja, coba ya. Nah itu ada suaranya, tep mati. Nanti kita starter lagi dia mau. Jadi kalau pas kita kunci kontak on, kuping kita taruh sini, nggak ada respon suara sama sekali, apapun nggak ada, kosong, diam aja gitu ya. Itu ada kemungkinan masalah di full pump atau sistem kelistrikannya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau full pumpnya masih respon, kita coba langkah yang kedua ya. Jadi saya jadikan contoh motor ini ya, saudara-saudara ya. Kita coba buka covernya, tutupnya depan mesin ini. Setelah cover tutup mesin terbuka, coba kita langsung ke kabel busi ya. Ini maksudnya kita mau mengecek kondisi pengapiannya, ada nggak, istilah bengkel ada apinya nggak gitu ya. Ini tahapannya ya teman-teman. Kalau full pumpnya masih respon, bisa kita mulai dari sini ya. Kita coba lepas businya, itu kuncinya, kunci busi pakai kunci 16 ya. Coba kita lihat ya. Ini kunci businya 16 ya. Ini ujungnya bagus ya, nggak ada basah apapun, nggak ada ya. Sekarang coba kita tes apinya ya. Kita taruh begini. Ini kadang-kadang masalahnya tuh sepele, cuma gara-gara di sini. Tapi kita coba aja dulu ya. Kita cek pengapiannya ya bro. Ya, kontak, kita starter ya. Harusnya ada percikan api ya. Apinya ada, tapi kecil sekali ya. Oke, untuk motor ini apinya masih ada ya, masih ada lompatan api di busi. Jadi artinya untuk sistem pengapiannya nggak ada masalah ya teman-teman, seperti itu. Kalau teman-teman pas ngecek di sini nggak ada pengapiannya, berarti ada kemungkinan bisa macam-macam ya, bisa dari koil, bisa dari CDI-nya, bisa dari spoolnya, macam-macam ya. Jadi sistem pengapian ini langkah-langkah yang mesti kita maksudnya cari tahu, menganalisa di mana apa sebab sampai motor ini tidak mau nyala ya. Oke, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu pengecekan kompresi ya, tekanan kompresi. Kompresi itu kita bisa menutup pakai jari kita di lubang busi, kemudian kita starter. Kalau kita masih bisa menahan ujung jari kita di lubang busi waktu starter, itu kemungkinan besar ada ngempos ya, ngempos di dalam mesin. Seperti ini, saya coba starter, ini ngempos. Nah ini motor tadi saya coba starter, saya naruh ujung jari saya ya di lubang busi, saya starter, itu kompresinya lemah sekali ya teman-teman, tidak ada tekanan kompresi. Salah satu penyebab motor tidak bisa hidup adalah kehilangan kompresi, itu udah pasti ya, selain pengapian dan juga suplai bensin ya. Nah untuk mengatasi hal ini, atau kita mau coba lihat penyebabnya ya, bisa teman-teman buka di depan sini, ini buat cover tutup klep ya. Kita maksudnya buka ini untuk apa? Untuk kita mengecek ya kerenggangan klepnya. Apakah klepnya ini dia rapat atau dia ini bermasalah ya. Jadi kita mesti pastikan bahwa klep itu dia bebas. Nah kalau misalnya nanti pas kita buka tutup cover gini, terus kita goyang-goyang pelatuk
pelatuk klepnya ya, maksudnya kita goyang-goyang pelatuk klepnya ini. Pastikan di posisi netral ya, jadi noken as tidak menekan, harus posisi bebas, maksudnya noken asnya kita goyang. Kalau misalnya kayak gini, ini masih ada sedikit ya, nanti saya akan coba renggangkan sedikit. Kalau dia terlalu rapat di sini, dia bisa dipastikan tidak ada kompresi teman-teman, jadi mesti di setel klepnya. Kemungkinan lain kehilangan kompresi itu bisa karena memang di dalam internal mesin, baik itu klepnya yang sudah gompal, menumpuk banyak kotoran, terganjal, atau masalah liner, ring seher, atau pistonnya. Dan jika memang kompresinya tidak ada setelah penyetelan klep, teman-teman bisa juga melakukan dengan cara seperti ini ya. Jadi kita memberikan sedikit oli ke dalam ruang bakar ya. Kita masukkan sedikit oli. Nah, ini kan ada lubang busi nih. Nah, kita masukkan sedikit oli ke lubang busi ini. Ini yang biasa terjadi pada motor Yamaha, itu kadang suka kehilangan kompresi ya. Karena ring sehernya itu kadang suka macet, jadi nempel aja di pistonnya, tidak mau. Harusnya kan ring seher itu main ya, karena banyak kotoran ya. Nah, kita sekarang starter. Setelah itu kita akan lihat perubahan kompresinya ya teman-teman. Di sini saya sudah tes dan kompresinya sudah berubah, tidak sama seperti awal tadi ya. Setelah saya menyetel sedikit klepnya dan saya memancing lubang busi ini ya menggunakan sedikit oli. Hanya terkadang kalau cara seperti ini tuh kalau masih bisa dia hidup, itu nanti dia kambuh lagi. Jadi kalau dia kambuh lagi, kita harus bongkar setengah mesin ya, untuk mengecek bagian klep, liner, dan juga pistonnya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Sekarang coba kita nyalakan. Ya teman-teman, ini udah berhasil nyala motornya ya. Ya, masalahnya itu ada di kompresi ya teman-teman. Kompresinya itu drop atau kurang, kompresinya tidak maksimal, sehingga motor ini tidak bisa nyala. Setelah saya memberikan sedikit oli ke dalam ruang bakar, dia mau hidup ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya saudara-saudara. Ini motor akan saya pantau beberapa hari. Kalau dia nanti kambuh lagi, kehilangan kompresi lagi, nah kita mesti bongkar mesinnya, paling enggak angkat bagian blok silindernya ya, untuk mengecek kondisi klep dan piston, dan juga ring seher, juga linernya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Semoga videonya bermanfaat teman-teman. Terima kasih sudah menonton.